Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Warahmatullahi wabarakatuh. Hai Sobat Mansa, kembali lagi di Emi Podcast MPK Mansa Medan for your education, motivation, and information. Nah, kali ini dipandu oleh saya, Najwa Syifa, dan rekan saya, Fatia Sabrina Mudafi. Sebelum itu, kami akan memperkenalkan tema kami, yaitu organisasi penghambat prestasi. Benarkah? Nah, langsung saja kita berkenalan dengan bintang tamu kita, yaitu Kak Anissa Prastiwi. Berkenan diri, Kak. Oh iya, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih nih sebelumnya untuk host kita yang udah bersedia mengundang kakak yang belum ada apa-apanya ini. Perkenalkan, nama kakak Kak Anissa Prastiwi. Kakak lulusan dari Mansa Medan juga. Stambu 2015 tamatnya. Masuknya sekitar tahun 2012 kemarin, dan sekarang kakak masih mahasiswa magister perbankan syariah di UIN Sumatera Utara. Alhamdulillah kakak lanjut, kakak tamat S1-nya itu tahun 2019, kemudian tahun 2020 kakak lanjut S2, dan sekarang kakak lanjut S2 sambil bekerja. Seperti itu. Itu perkenalan singkatnya, mungkin nanti lebih detailnya bisa lebih lanjut kita bahas di pembahasan selanjutnya. Seperti itu. Baik, Kak. Wah, menarik sekali bintang tamu kita yang saat ini. Tentunya kita akan berbagi pengalaman dengan Kak Anissa yang bisa menjadi motivasi untuk kita semua dan bisa menjadi pembelajaran bagi kita. Nah, langsung saja nih Kak, kami mau bertanya. Sebelum kesini memang kakak kan udah lama alumni nih. Kami juga pengen menjalin hubungan dengan alumni yang tentunya berkualitas lah. Jadi untuk itu kami juga mau bekerja sama untuk kakak untuk bersharing-sharing materi dengan kami. Baik Kak, yang pertama ini ada pertanyaan, apa sih peran organisasi itu bagi kakak sendiri? Organisasi menurut kakak peran yang sangat penting ya. Karena di hidup kakak organisasi itu merubah kakak. Kalau boleh cerita sedikit flashback ya, kakak itu SD itu benar-benar anak yang nggak pandai bergaul gitu istilahnya. Jadi ya udah, sekolah itu hanya untuk ekskul nari. Kakak dulu ekskul nari ya di Medan, kakak anak Medan. Kemudian SMP kakak juga masuk ekskul nari, kakak juga yang belum ya sekedar nari tapi kurang bisa bersosialisasi gitu. Kemudian masuk Man 1, diawali dari Man 1, kakak di situ mulai mau sampai kapan seperti ini. Kakak nggak peduli dulu sama pendidikan, kakak fokus organisasi itu kan bukan organisasi ya, itu ekstrakurikuler nari. Nah kemudian kakak mau sampai kapan kayak gini. Terus kakak mencoba merubah mindset kakak, memberanikan diri berbicara pada saat ta'aruf OSIS Man 1 Medan saat itu. Awal mula masih gemeter nih mulai berbicara, terus lama-lama kok keenaan. Dan ternyata ini sepertinya passion kakak. Kakak mulai ikut kursus kader dakwah Man 1 Medan. Kemudian kelas 2 kakak dicalonkan awalnya menjadi sekretaris umum, dan alhamdulillah kakak terpilih menjadi sekretaris umum OSIS Man 1 Medan. Jadi awal mula dari OSIS kemudian KKD itulah organisasi yang sangat membentuk kakak, dan menurut kakak organisasi sangat mampu mengubah kita menjadi pribadi yang lebih baik. Karena pengalamannya itu yang nggak bisa kita beli deh. Pengalaman yang nggak bisa dibeli. Jadi kak, berani membantu benar dari iman ya kak. Iya benar sekali. Terus bagaimana sih kak cara kakak membagi waktu untuk belajar, berorganisasi, dan bisa berprestasi sekarang ini? Oke. Nah sebenarnya ini juga agak sulit ya, karena dengan aktivitas organisasi kakak yang nggak satu, apalagi kalau cerita sedikit pengalaman kakak di UINSU pada saat kakak kuliah S1 dulu, itu kakak ada menjabat di 3 organisasi. Yang pertama di Dewan Eksekutif Mahasiswa, itu seperti setingkatnya gubernur mahasiswa, kakak sebagai kepala bidang pendidikan. Kemudian di kelompok studi ekonomi Islam, kakak sebagai ketua Litbang penelitian dan pengembangan, itu sejalan dengan pendidikan juga. Kemudian di FOSE juga Forum Silaturahim Studi Ekonomi Islam Regional Sumatera Bagian Utara, itu kakak juga sebagai kepala bidang pendidikan Kementerian Dalam Negeri namanya. Nah itu menangani seluruh Sumatera Bagian Utara. Nah gimana sih kak caranya bagi waktu dengan 3 organisasi, belum lagi kuliah kakak, belum lagi kakak juga ada usaha, kakak juga ada jualan gitu saat itu. Gimana? Nah bagi kakak, Allah ngasih waktu kita 24 jam itu sangat-sangat cukup deh kalau kita bisa baginya. Dan prinsip kakak dari dulu, dari kakak di Man 1 cuma satu.
barang siapa yang menolong agama Allah maka Allah akan menolongnya. Iya. Muhammad ayat 7 Iya. seperti itu. Jadi kakak yakin dan percaya sepadat apapun jadwal kakak, kalau niat kakak untuk menyebarkan kebaikan maka Allah akan membantu. Dan alhamdulillah sepadat-padatnya itu ada aja cara Allah itu buat kakak bisa mengontrol semuanya. Iya. Jadi emang sering sih kayak lagi di kelas gitu kan, lagi belajar, terus tiba-tiba kakak dipanggil untuk rapat. Pernah, cuman kita di sini harus bisa memposisikan mana yang prioritas. Iya. Semisal nih kakak lagi ujian, maka kakak ujian dulu baru kakak keluar. Semisal cuman belajar biasa, ya kakak misalnya nih dipercaya untuk jadi kayak sekretaris panitia kayak gitu kan, ya kakak rapat dulu. Koordinator dengan acaranya itu mengkoordinir acara, dan pandai-pandailah nanti pas di rumah baru kakak kejar waktu. Dan kakak kan juga maksudnya kita bisa melihat peluang lah ketika kita udah ketinggalan di kelas, kita deketi teman-teman kita yang pinter-pinter di kelas, kita deketi, kita cari ilmunya, kita gali ilmunya sehingga bisa sharing ilmu dia dengan kita, maka kita nggak akan ketinggalan pelajaran di kelas kayak gitu. Berarti itu semua Untuk tergantung dari niat ya niat Kak. kita sama tujuan kita itu, mindset kita juga perlu di situ. Benar sekali. Nah, selanjutnya Kak, pengaruh apa yang paling kakak rasakan setelah aktif di dalam organisasi itu Kak? Baik dalam kepercayaan diri kakak, hubungan sosial kakak, ataupun akademik kakak. Wah, luar biasa ya Dek, kalau pengaruhnya sangat-sangat berpengaruh. Yang pertama dari potensi kakak sendiri gitu. Seperti yang udah kakak jelasin di awal tadi, kakak yang dulunya itu nggak pede, kakak dulu sangat pemalu Dek. Pemalu, cengeng gitu ya, gampang nangis, gugupan. Tapi dimulai dari kelas 1 di MAN 1, pada saat ta'aruf itu ada instrukturnya bertanya, kakak dari awal masuk udah mengubah mindset kakak. Ayo Lisa, kalau nggak sekarang mau sampai kapan jadi penakut gitu. Kakak mulai angkat tangan, awal mula kakak grogi berbicara, tapi dan ternyata enak ternyata ngomong gitu, ternyata passion kakak gitu. Terus masuk OSIS, kakak juga sering di KKD, di kursus kader dakwah juga sering jadi pemateri, sering jadi instruktur kan, dilatih untuk berbicara. Dari situ kepercayaan diri kakak semakin meningkat, semakin terasah. Dan saat itu juga kemarin pernah ada tuh pelatihan kepemimpinan dasar se-Sumatera Utara. Kakak bersama ketua OSIS MAN 1 Medan saat itu, kami berdua diwakilkan dari MAN 1 Medan untuk berangkat. Dan di situ ada pemilihan nih kepala desa dan Bu Kades, itu se-Sumatera Utara. Kemudian kakak dibilang sama ketua OSIS kakak nih, pesannya gini, Sah, kita harus bisa bawa nama MAN 1 harum namanya, gimana pun caranya. Jadi pada saat ada pemilihan Bu Kades, kakak beranikan diri maju ke depan nih, bersaing dengan perempuan-perempuan berprestasi Sumatera Utara saat itu. Ya udah, ngomong di depan pejabat-pejabat saat itu. Kakak hanya bismillah bawa nama harum MAN 1, kakak ngomong, berbicara, kemudian alhamdulillah kakak terpilih jadi Bu Kades saat itu. Alhamdulillah. Jadi itu pengaruh organisasi, luar biasa ya pengaruhnya. Jadi tanpa kita sadari, kepercayaan diri kita itu meningkat. Dan tanpa kita sadari juga kita jadi terbiasa untuk berbaur dengan lingkungan kita, untuk bersosialisasi itu kayak udah ngalir gitu aja. Jadi sangat-sangat berpengaruh positif lah kayak gitu. Lanjut, selama kakak berorganisasi, kesulitan apa yang kakak alami? Kesulitan apa saja yang kakak alami? Nah, kalau kesulitan di awal ya dari perizinan orang tua. Itu mungkin yang banyak dialami sama anak-anak MAN 1 atau siswa-siswa lain, atau mungkin mahasiswa ya yang baru memulai organisasi di tingkat mahasiswa. Kak, gimana nih Kak, awak pengen organisasi tapi takut gak dikasih izin orang tua, karena orang itu pengennya ya udah sekolah untuk belajar, untuk bisa supaya juara 1, untuk juara umum, untuk prestasi, bukan untuk organisasi. Nah itu sih juga menjadi kendala kakak pada awal. Tapi gimana caranya kakak mengubah pemikiran orang tua kakak yang dulunya tidak mengizinkan kakak organisasi, kakak buktikan, Mak, Pak, kakak organisasi ini secara tidak langsung juga meningkatkan prestasi kakak loh. Kakak buktikan deh. Dan orang tua kakak melihat, oh ternyata organisasi Sinisa ini membawa dampak positif untuk akademiknya. Ternyata Sinisa dengan organisasi malah dia lebih berprestasi. Sebelum di organisasi dia cuma jadi siswa biasa, tapi ketika berorganisasi kok jadi berpengaruh di lingkungannya, baik di sekolah maupun di luar sekolah. Dan akhirnya orang tua kakak mengizinkan seperti itu. Jadi hambatan kakak di awal itu adalah perizinan orang tua, dan
Solusinya dengan cara kita membuktikan ke orang tua bahwa organisasi itu bisa berpengaruh positif untuk prestasi kita. Nah, jadi berarti kalau mau ikut organisasi kita juga harus meyakinkan Iya. orang tua bahwa organisasi itu tidak hanya cuma sekedar ngumpul, nggak ada cuma Benar, sekedar iya. main-main, tapi itu juga bisa mengubah kita, melatih kita khususnya dalam kepercayaan diri ya kan Kak. Terus selanjutnya ini ada pertanyaan juga, awalnya itu Kakak sempat mikir nggak kalau organisasi ini akan menghambat akademik Kakak di dalam kelas gitu? Apakah fokus Kakak itu akan terpecah dengan ikutnya organisasi? Sempat berpikir ya Kak seperti itu, sempat berpikir secara logika ya, pasti secara logika kalau anak organisasi ini otomatis waktunya untuk belajar bakal berkurang secara logika, kemudian bakal sering pulang malam. Kakak dulu deh kalau pulangnya nggak sore nggak malam itu nggak afdol rasanya. Karena kalau habis sekolah itu pulang sekolah pasti rapat, bahkan sering tuh lagi belajar tiba-tiba sarapan izin kayak gitu ya, sering. Jadi secara logika pasti kakak berpikir organisasi bisa menghambat akademik di sekolah, tapi ternyata senior kakak itu meyakinkan kembali bahwa balik lagi ke tadi, kalau niat kita untuk menolong agama Allah maka Allah akan nolong kita. Itu yang dari dulu kakak percayakan. Terus pesan juga dari almarhum ketua OSIS kita saat itu, Muhammad Fahmi Hakim Nasution, semoga beliau diampuni segala dosa dan ditempatkan di tempat terbaik di sisi Allah. Beliau selalu bilang kepada kakak gini, Sah, dimanapun kau berada, kau harus selalu menjadi mata air untuk orang banyak. Nah, kalau kita ingin menjadi mata air, kita harus punya kedudukan. Ya kan, benar ya. Kalau kita ingin menyampaikan kebaikan, maka kita harus punya kedudukan. Dan ketika kita mau mempunyai kedudukan, maka kita harus berkecimpung ke dalam organisasi, ke dalam suatu komunitas. Makanya kakak balik lagi tadi nyakinin diri kakak bahwa itu mah tergantung orangnya. Kalau orangnya pun memang dia organisasi tapi dia nggak pandai bagi waktu, maka organisasi dia itu bisa membuat turun akademik dia. Tapi kalau kita bisa, niat kita tadi memang untuk menolong agama Allah, kemudian untuk mengasah kemampuan kita untuk menyebarkan kebaikan, untuk menjadi mata air untuk banyak orang, maka ya kita harus bisa membagi waktu dengan sangat baik antara organisasi dan prestasi. Jadi kakak tepis semua kegalauan kakak di awal dengan alhamdulillah ya terbukti satu persatu kakak bisa menuai prestasi melalui organisasi. Karena dulu sebelum kakak berorganisasi kakak nggak punya prestasi apa-apa, palingnya hanya menang lomba tari kayak gitu ya. Tapi setelah kakak udah berorganisasi, baru pelan-pelan kakak mulai menuai prestasi dan alhamdulillah sampai sekarang kakak job ngalir terus gitu ya, dari awalnya dari organisasi gitu. Berarti penting juga ya Kak organisasi. Sangat penting deh, sangat penting. Bahkan ngaruh juga pas udah kakak keluar dari organisasi ini juga ngaruh kehidupan kakak selanjutnya ya. Ngaruh, sangat ngaruh. Menurut kakak ini apa yang kita lakukan dalam berorganisasi? Kita tetap berorganisasi tapi dapat berprestasi juga. Nah, itu pentingnya pertanyaannya. Nah, yang pertama kita harus menentukan passion kita di mana gitu. Jadi banyak banget organisasi, banyak banget komunitas, tapi lagi-lagi kita harus kenal diri kita. Karena seorang kata ahli tasawuf ya, bahwa barang siapa yang mengenal dirinya maka dia akan mengenal Tuhannya kayak gitu. Nah, maka kita harus kenal potensi diri kita. Sebenarnya kita ini punya apa sih? Allah menitipkan masing-masing kelebihan dalam diri setiap manusia. Tinggal kita lagi mengasah pertama mengenali dulu, mengenali kemampuan kita, kemudian mengasah kayak gitu. Jadi kalau misalnya memang kemampuan kita misalnya di dunia public speaking, kita suka berbicara gitu, tinggal kita cari organisasi yang terlibat dalam hal banyak bicara gitu, tapi banyak bicara dalam hal yang positif seperti itu. Misalnya kalau kakak ya suka dalam hal dakwah, public speaking, kemudian suka ngebahas ekonomi syariah, maka kakak organisasinya dulu itu komunitas ekonomi syariah baik di tingkat kampus maupun regional Sumatera bagian utara. Kemudian juga kakak menduduki tadi Dewan Eksekutif Mahasiswa Gubernur kayak gitu. Jadi yang sejalan dengan potensi kita. Nah, kalau kita udah tahu nih potensi kita ternyata ini, kemudian kita masuklah organisasi yang bisa sesuai, sejalan dengan potensi kita. Tinggal lagi kita mengasah
terus kita cari tahu deh, kalau udah organisasi pasti kita punya banyak channel. Iya, Kalau banyak. kita udah organisasi pasti kita punya banyak banget informasi mengenai perlombaan kayak gitu. Relasi dan relasi. Iya, jadi berbeda kalau anak organisasi, kok dia bisa tahu ya ternyata ada lomba nasional di sini. Sedangkan yang bukan anak organisasi dia ketinggalan, cuma hanya kuliah pulang kalau anak mahasiswa yang kupu-kupu gitu. Nah, makanya dari awal dari situ deh, karena kakak organisasi di sana sini, terus ini ada lomba sesuai denganmu, sesuai dengan potensimu. Kakak coba aja, kakak modal coba yang penting urusan menang kalah itu paling belakangan, yang penting coba. Benar sekali, karena kakak merasa sangat menjadi orang yang bodoh dan sangat menyesal kalau ada peluang tapi nggak kakak ambil kayak gitu. Kakak tipikal orang yang udah coba aja kayak gitu. Jadi kakak coba perlombaan di sana sini, perlombaan sana sini, ada yang menang, ada yang kalah, berkali-kali kalah pun pernah kayak gitu. Ada yang sempet udah mau berangkat ke Jogja, rupanya lagi ujian. Nah, ini nih kasus yang juga gimana tuh Kak cara kita. Nah, jadi kemarin tuh kakak pernah tuh udah belajar nih pembekalan olimpiade ke Jogja tingkat nasional, dan ternyata itu ada ujian mata kuliah wajib kakak. Gimana kakak ngatasinya? Nah, saat itu kakak memilih ujian, karena bagi kakak lomba kan nanti ada lagi. Terus kakak ikut lomba yang selanjutnya kayak gitu. Nah, jadi dengan tadi kita dapat informasi perlombaan, kita coba, alhamdulillah menang kayak gitu ya. Makanya bisa berpengaruh positif antara organisasi dengan prestasi gitu. Terus gimana Kak antara organisasi dengan akademik di sekolah? Kayak gitu. Iya. Nah, sesuai dengan tema kita ya, apakah benar nggak kalau organisasi itu penghambat prestasi gitu? Ternyata salah ya, kalau prestasi itu salah. Kalau menghambat, yang benar adalah menunjang kayak gitu. Sedangkan untuk akademis juga menunjang kayak gitu. Karena kakak dulu sebelum organisasi, ranking kakak itu di luar 10 besar deh. Di luar 10 besar. Karena sebenarnya kakak bukan orang yang pintar. Tapi kakak orang yang mau belajar. Iya, kakak punya kemauan yang tinggi, dan kakak orang yang percaya kalau ada usaha yang kuat maka pasti bisa ada hasil gitu. Jadi di situ pun kakak dapat ilmu seperti itu dari organisasi. Nah, alhamdulillah setelah kakak ikut organisasi, terus kakak masuk ranking 3 besar, terus di kampus juga alhamdulillah saat itu IP kakak tertinggi gitu. Walaupun pada saat wisuda ya, saat yudisium itu tertinggi kedua, tapi kalau di jurusan kakak alhamdulillah gitu kan termasuk yang tertinggi gitu IPK-nya. Jadi sangat menunjang sih. Baik, berarti apapun itu organisasi ini pokoknya dia mendukung bukan menghambat. Dan gak di stigma orang bilang organisasi ini penghambat prestasi, nggak bisa buat kita belajar dengan bebas, itu berarti salah ya. Salah besar. Tergantung niat kita juga kan Kak. Iya, benar sekali, tergantung niat kita dan cara kita membagi waktu. Nah, selanjutnya nih Kak, kayak mana cara kita mengembangkan percaya diri itu sendiri? Percaya diri untuk aktif di organisasi, percaya diri untuk berprestasi, itu mau berani berusaha, itu kayak mana Kak? Oke. Gimana cara kita buat percaya diri? Yakinkan diri kita tuh kayak mana? Nah, kakak itu di awal tamat MSN ya, kakak mulai menumbuhkan percaya diri. Jadi di awal sekali kakak mikir mau sampai kapan kakak terus-terusan menjadi perempuan yang pemalu. Maksudnya pemalu dalam arti kata yang positif ya, karena kan emang kita emang harus menjaga malu ya sebagai perempuan. Cuman bukan berarti kita gak berani untuk menunjukkan bakat dan potensi kita seperti itu. Nah, kakak mikir deh, kakak punya banyak mimpi, kakak punya banyak impian yang harus kakak raih. Kalau kakak nggak percaya diri, kakak nggak akan bisa untuk menggapai semua itu kayak gitu. Jadi dimulai dari ayo pasti bisa. Setiap malam itu kayak evaluasi diri, kayak setiap malam itu ayo pasti bisa, dilawan rasa takutnya, dilawan rasa malunya kayak gitu. Kalau kita udah percaya ini loh bidang kita, ini loh potensi kita, ini loh passion kita harus percaya sama passion kita, karena itu Allah yang ngasih, tinggal kita yang ngasah. Masa kita mau nggak percaya sih sama yang udah Allah kasih ke kita, kayak gitu. Masa kita sia-siain sih? Maka kita yang pertama harus percaya ini adalah potensi yang Allah berikan untuk kita. Kalau kita nggak maksimalin, maka kita menjadi orang yang bodoh dan menyesal nantinya. Makanya yang pertama kita harus benar-benar mengubah
apa ya deh ya, mindset kita, terus kita ingat tujuan kita nanti, goal kita di akhir apa. Kalau kita nggak punya kepercayaan diri, kita nggak akan bisa mencapai goal kita nantinya setelah ya. Goal itu kan beda-beda ya. Kalau kakak mungkin di setiap aktivitas itu kakak punya pencapaian tersendiri, dan setelah kuliah kan kakak ada pencapaian. Kalau kakak nggak percaya diri, kakak nggak akan bisa mencapai itu kayak gitu. Maka itu yang kakak mulai pertama kali. Kemudian kakak ada tips nih buat teman-teman yang mungkin nggak pede kalau misalnya berbicara di depan umum gitu. Nah, kakak ini selalu kakak katakan kalau ada orang yang berbicara, kak kenapa sih kakak kalau bicara itu kayak nggak gugup, apa sih tipsnya gitu. Nah, kakak ada doa yang kakak baca. Yang pertama, Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Akan minta sama Allah supaya dilancarkan lisan kakak dalam berbicara, karena kan lisan kakak Allah yang punya. Jadi kakak minta sama Allah, ya Allah mudahkanlah lisan Nisa berbicara, ya Allah mudahkanlah lisan Nisa dalam menyampaikan kebaikan gitu. Mudahkanlah hati orang-orang yang mendengarkan Nisa menyampaikan kebaikan untuk terbuka kayak gitu. Kemudian kakak baca ayat 1000 dinar. Wa may yattaqillah yaj'al lahu makhraja wa yarzuquhu min haitsu la yahtasib. Wa may yatawakkal 'ala Allahi fa huwa hasbuh. Innallaha balighun amri qad ja'alallahu likulli syai'in qadara. Jadi apa ya dia? Itu kan tentang kayak rezeki itu datang dari mana aja. Dan menurut kakak rezeki itu gak hanya sekedar dari materi. Dengan kita apa ya, mengembangkan potensi kita sehat, kita bisa nyampaikan kebaikan, itu menurut kakak itu rezeki gitu. Jadi kakak selalu baca itu setiap kakak mau nampil, setiap kakak mau berbicara. Cerita sedikit, kemarin kakak ikut pemilihan duta ekonomi syariah. Jadi saat itu tuh seleksinya tuh dek, seleksi apa dek namanya dek, catwalk gitu ya, jalan kayak model gitu. Kakak kan nggak pandai ya seperti itu. Catwalk, kemudian ada tanya jawab dengan dewan juri. Jadi saat catwalk itu, karena itu nggak bidang kakak ya, kakak benar-benar gugup. Kakak benar-benar gugup. Jadi kakak tuh kayak senyum aja tuh kayak goyang gitu loh senyumnya. Jadi kayak ya Allah gitu. Tiba kakak megang mic, kakak berbicara, hilang semua gugup kakak. Entah kenapa. Terus kakak kayak ngelihat di belakang meja juri itu ada sosok motivator kakak, Fahmi, ketua OSIS kakak. Dia yang selalu kayak dulu nyupport kakak untuk menjadi mata air. Jadi dia kayak di belakang kayak sah, pasti bisa, saya pasti bisa gitu. Saat itu dia juga sudah meninggal, tapi kakak kayak ngelihat bayangan dia saat kakak megang mic, sah pasti bisa. Kakak baca doa yang kakak itu dalam hati kan, yang kakak tadi kasih tahu sama teman-teman, baca dalam hati. Kakak mulai, dewan jurinya terangguk-angguk ini kan dengan apa yang kakak katakan, dan mereka memuji alhamdulillah. Dan kakak alhamdulillah saat itu menang sebagai juara 2. Dan kata panitianya harusnya itu karena kakak kalah di tinggi deh. Jadi kan kalau saat itu bisa tinggi ya, jadi kakak kalah di tinggi tapi menang di kemampuan public speaking dan keilmuannya, katanya seperti itu. Jadi balik lagi tadi, kakak bisa seperti itu karena kakak berorganisasi, karena kakak udah meningkatkan kepercayaan diri, maka insya Allah rezeki itu akan ngalir, akan datang dari mana aja, termasuk prestasi-prestasi yang udah dicapai seperti itu. Kalau untuk pun berprestasi di luar organisasi itu berarti nggak semuanya kita juga harus nggak yakin walaupun baru pertama kali menjalani, kayak contohnya tadi kayak kakak catwalk gitu kan kak. Berarti dengan cara kakak megang mic itu menunjukkan kalau oh ini udah terbiasa kayak gini, udah kayak lengket di diri sendiri, makanya yakin gitu kan. Iya, benar. Jadi organisasi penghambat prestasi itu tidak benar ya kak, karena organisasi sendiri juga membuat kita makin pandai apa ya kak, mengasah kemampuan mengasah kemampuan kita, dan juga mempunyai banyak prestasi di kemudian hari kan kak. Iya, benar sekali. Oh ya, lanjut kak, pertanyaan terakhir mungkin kak. Bagaimana cara kakak menghadapi, misalkan namanya udah organisasi nih, pasti ada problem
di antara anggota Oke. ataupun di antara divisi-divisi. Nah itu kayak mana cara kakak menanggulangi ketika ada masalah biar tidak memicu terjadinya perselisihan yang berkelanjutan gitu kak? Menarik sekali pertanyaannya. Karena organisasi itu nggak hanya sekedar mengasah kemampuan kita, nggak hanya sekedar menunjang prestasi kita, baik akademik maupun non akademik, tapi organisasi itu juga melatih kemampuan kita dalam menghadapi setiap problema-problema kehidupan yang akan datang, gitu. Jadi contoh kecilnya ketika dalam menghadapi suatu acara, pasti ada bertentangan pendapat dengan teman kita, kayak gitu ya. Nah, gimana cara menghadapinya? Nah, makanya di sini kita di organisasi ini diajarkan untuk bagaimana cara mengendalikan ego, kayak gitu. Jadi selain kemampuan kita yang terasa, ego kita juga terlatih di sini. Ya, kita harus ketika kita mengemukakan pendapat kita dengan cara yang kepalanya dingin gitu, jangan yang kayak ini loh pendapatku yang benar. Kalau misalnya memang pendapat teman kita yang benar, ya udah kita ikuti aja gitu, yang mana baiknya untuk kegiatan kita. Jadi jangan sampai dengan adanya perbedaan pendapat dengan teman kita itu membuat jadi hubungan kita pertemanan itu jadi renggang di luar organisasi itu. Nah, itu yang nggak baik. Jadi malah itu organisasi yang berdampak buruk. Seharusnya organisasi itu bisa menambah relasi, bisa menambah teman, bukan malah mengurangi teman ya, bukan malah menambah musuh. Jadi pandai-pandai kita lah untuk bisa menyikapi ego kita, untuk tidak selalu merasa benar. Karena yang namanya manusia itu pasti ada ingin salahnya. Iya, ada salahnya, dan manusiawinya itu kayak ngerasa aku loh yang benar, pendapat aku loh yang benar. Nah, itu yang harus bisa kita kendalikan di dalam organisasi. Jadi harus bisa pandai-pandai lah menurunkan ego kita. Yang terbaik adalah untuk acara kita agar berjalan lancar, seperti itu. Bukan pendapat kita yang harus benar. Berbeda ya kalau lomba debat, kakak kan juga ikut lomba debat ya. Kalau debat itu pendapat kita harus selalu benar. Nah, tapi kalau dalam organisasi tidak, gitu. Yang terbaik lah yang benar, bukan pendapat kita. Berarti dalam organisasi itu kita harus milih yang betul-betul sangat tujuan kita ini dalam kegiatan itu, bukan dalam aku pro kesini, aku kontra kesini, bukan mempertahankan pronya atau kontranya kayak berdebat ya. Iya, betul sekali. Ini kak juga mau nanya. Karena kan banyak nih yang kakak jalani kan organisasi-organisasi ini. Pernah nggak kak mepet antara waktu organisasi yang satu dengan organisasi yang kedua, bentrok gitu waktunya? Ada nggak? Pernah, sering sekali. Sering Gimana kayak. kakak menghadapinya? Nah, pernah tuh kakak satu organisasi aja kakak pernah kayak mengeluh aja deh ya, manusiawi itu kayak ya Allah capek kali gitu. Karena kakak pernah dalam satu organisasi nih ceritanya dulu. Kakak di situ sebagai sekretaris panitia, kakak juga yang nari, kakak juga yang MC, kakak juga yang nyari peserta saat itu. Jadi kayak kakak juga main drama gitu. Jadi kakak habis nari, terus kakak ada drama sedikit, terus kakak langsung MC. Itu gimana kak? Ya pandai-pandai kita ngatur waktunya kayak gitu. Memang capek, wajar sekali, tapi pandai-pandai kita ngatur waktunya. Terus gimana kak kalau ada dua organisasi kakak yang bentrok, belum lagi kegiatan-kegiatan yang lain? Nah, kita harus melihat prioritas saat itu yang penting mana gitu. Di dalam misalnya di organisasi A kita diamanahkan sebagai posisi penting, ya kita prioritaskan itu dulu. Tapi bukan berarti yang ini kita abaikan, tidak. Kan ada tuh misalnya wakil sekretarisnya untuk kita minta bantuan mengkoordinir terlebih dahulu, atau pada saat kita di sini terus kita kayak memantau via online gitu kan, nanya gimana acara di sana kayak gitu. Jadi ada banyak cara yang Allah kasih untuk kita bisa berbuat banyak dalam satu waktu kayak gitu. Karena menurut kakak nggak ada waktu yang sempit, hanya aja kita yang mampu bisa menempatkan mana yang prioritas, tapi bukan mengabaikan yang tidak prioritas. Paham ya? Paham. Kuncinya mana prioritas tapi tidak mengabaikan yang bukan prioritas kayak gitu. Berarti kuncinya kalau misalnya ada waktu bentrok atau apapun itu tinggal kita yang menanggulanginya kayak mana. Tapi lihat kita posisi kita. Iya, kita nggak boleh juga mengabaikan yang satu lagi karena itu sama-sama tanggung jawab kita. Iya, tepat sekali. Karena biasanya kan juga banyak terjadi tuh antara apakah ekskul dulu atau organisasi dulu gitu. Itu kan banyak terjadi misalkan kak. Tapi kak bagus nggak sih menurut kakak banyak kan gitu organisasi tapi malah terbengkalai gitu organisasinya? Kalau itu kembali lagi ke individual masing-masing. Kalau kakak organisasi yang tadi sesuai dengan potensi kakak yang kakak sukai. Jadi pilihlah wadah organisasi yang nyaman untuk kita.
Kalau kita nggak nyaman, satu pun itu bakal terbengkalai gitu, nggak bakal bisa terkoordinir dengan baik. Tapi kalau kita punya lebih dari satu, tapi memang kita nyaman, kita maksimal, maka yakin dan percaya Allah akan bantu. Baik itu dari segi waktu, baik itu dari segi mengatasi setiap masalah gitu. Karena memang sih kakak tiga organisasi, kuliah juga ada usaha kemarin kayak gitu. Cuman nggak tahu kenapa ya, ada aja jalan. Setiap bentrok pun ya tadi balik lagi, kakak milih posisi kakak mana yang paling penting dulu, tapi tidak mengabaikan yang satu lagi, tetap dikoordinir secara tidak langsung. Dan alhamdulillah dua-duanya berjalan dengan lancar kayak gitu. Jadi balik lagi ke diri kita, capek pasti kayak gitu. Tapi balik lagi, kita mau jadi manusia yang senang-senang maksudnya senang dalam arti kata negatif di dunia, kemudian sengsara di akhirat, atau mau berjuang mencari bekal sebanyak-banyaknya di dunia, kemudian tinggal menikmati hasilnya di akhirat. Pilihan ada di kita, tinggal kita mau memilih yang seperti apa. Terus Kak, karena organisasi ini kan pasti punya banyak relasi. Sejauh ini apa pengaruh dari teman-teman organisasi itu ke kakak gitu loh? Apakah banyak pengaruh yang mereka berikan, atau malah mereka juga ada memberikan pengaruh yang tidak sesuai dengan harapan kakak gitu? Negatif. Iya, alhamdulillah sejauh ini sih kakak dapat teman-teman yang baik-baik dan alhamdulillah berpengaruh positif semuanya kayak gitu. Nah jadi kalau organisasi ini kita punya banyak relasi dan itu terbukti dari sampai sekarang. Job-job kakak MC Sabtu Minggu itu dari relasi. Kalau misalnya kakak nggak organisasi, kakak nggak ekspos kemampuan kakak, ya kakak di rumah aja gitu. Ya udah MC kakak juga bakal terpendam dan akhirnya nggak bakal terasa kayak gitu. Tapi dengan adanya kakak organisasi, teman-teman kakak jadinya banyak gitu ya, jadi berkembang. Mereka setiap ada acara, Sa bisa MC acara ini, oh bisa pakai, Sa bisa acara yang bisa gitu. Nah jadi dari situ alhamdulillah berpengaruh positif. Tapi balik lagi, kita ingin mewarnai atau diwarnai gitu ya. Nggak semuanya sih, nggak semua wadah dan nggak semua teman itu bisa mewarnai kita dalam hal yang positif gitu ya. Tapi balik lagi, kita itu kalau memilih, kalau kakak ya, kalau berteman itu nggak mau pilih-pilih deh. Tapi untuk mengambil pengaruhnya itu bakal pilih-pilih. Iya, karena kan ada tuh orang, aku nggak mau lah berteman sama ini, nanti takut terpengaruh gitu. Kalau kan enggak, seburuk apapun dia, kita nggak pernah tahu sebenarnya ada kebaikan yang kita nggak tahu dari diri dia gitu. Makanya kakak untuk berteman ke siapa aja, tapi untuk mengambil pengaruh baik itu baru yang dipilih. Berarti untuk berteman itu nggak harus mandang, misalnya dia di covernya itu nggak baik dipandang orang, berarti kita kan juga mungkin ada kebaikan yang dia punya, itu bisa kita ambil. Karena kan setiap manusia nggak mungkin nggak punya kebaikan, pasti ada kebaikan dalam dirinya kita. Ya, baik, karena kita udah di penghujung nih Kak. Jadi kesimpulan yang bisa kita ambil itu sebenarnya organisasi itu tidak dapat menghambat prestasi kita. Justru dia meluangkan kita, maksudnya membesarkan relasi kita, kemampuan kita, potensi yang kita punya. Dan apapun yang diberikan Allah sama kita itu kita harus kenalin dan harus kita kembangkan dan diasah biar itu berpengaruh sama kita. Iya, baik, terima kasih kepada teman-teman yang telah menyaksikan video kami, semoga bermanfaat. Sekian dari kami. Apabila ada kata yang salah ataupun ucapan yang tidak baik, mohon maaf, kepada Allah kami mohon ampun. Billahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.